saya, lalu saya baca dalam handphone itu bahwasannya surat itu akan ditunjukkan kepada Bapak Prabowo. Tuh, surat itu akan ditujukan kepada Bapak Prabowo. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawa gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada Bepomnya juga nih. Oh, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasanya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat. Udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget. Punya pas ini pedasnya. Langsung ya. Nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya. Kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi gua kali ini nggak gelap guys karena campur susu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya tentang Harun Ar-Rasyid almarhum, anak yang tewas di 2019 itu. Mudah-mudahan beliau di tempat yang baik dan keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan. Ya, ini orang tuanya Harun ini diwawancarai sama Om Bambang ya, tentang bagaimana kasus itu. Ini ada menyebut nama Prabowo. Merinding, memang merinding ini. Itu ditawari duit ratusan juta guys untuk bungkam. Waduh, nyebut nama Prabowo lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Merinding. Kasus Harun Al-Rasyid, ternyata Pak Didin ditawari uang ratusan juta agar bungkam. Nah, ini juga yang membuat, sebentar ya sebelum dilanjut, ini juga yang membuat gue nggak mungkin milih Prabowo gitu. Iya, pendukungnya ini berdarah-darah. Ya, banyak korban, bersimpati aja enggak. Ini yang membuat gue apa ini ya. Lanjut. Orang tuanya korban-korban itu ada yang datang nggak? Ya ada, setelah saya tidak menerima karena Tidak mau menerima? Iya, tidak mau menerima karena saya tanya apa konsekuensinya saya harus, kalau saya menerima uang itu katanya saya harus menandatangani surat di atas materai. Namun kan saya tanya dulu seperti apa suratnya gitu. Namun bahasanya dia akan keluarkan kalau Bapak menyetujui gitu. Loh, jadi apa, suratnya itu akan disampaikan kalau sudah setuju dulu. Gimana ya? Yang namanya persetujuan itu setelah baca lah. Dengan menerima uang ini Setuju dulu, baru dikeluarin suratnya, tanda tangani, baru. Jadi belum boleh dibaca tuh suratnya? Belum boleh dibaca. Namun aneh ya, aneh. Orang biasanya persetujuan setelah baca surat dulu. dia memberikan HP-nya yang sudah ada
foto surat itu. Nah, apa isinya HP itu? Ini yang ngasih HP itu siapa? Yang ngasih baca? Ya orang yang datang itu. Salah satu dari orang tua dari korban itu. Bukan, Hah? bukan orang tua korban. Oh, bukan. Mereka itu orang ya Yang jadi perantara itulah pokoknya. perantara lah itu. Berikanlah handphonenya kepada saya, lalu saya baca dalam handphone itu bahwasannya surat itu akan ditunjukkan kepada Bapak Prabowo. Hah? Surat itu akan ditujukan kepada Bapak Prabowo. Ini yang membuat apa ya? Gue pribadi ya guys, sama Prabowo ini, gue adalah orang yang benar-benar mati-matian dukung Prabowo di 2019. Ya, tahun ini nggak bakal gue, sampai kapanpun nggak bakal, sampai di akhirat kagak bakal. Ya, nggak bakal. Kalau memang di akhirat itu sesuai dengan keyakinan, dan gue yakin banget dengan keimanan gue akan ditanyain sama Allah tentang setiap hisapnya orang. Prabowo udahlah. Ini salah satunya alasan gue. Banyaknya korban yang berjatuhan ngebelain dia tuh. Luar biasa. Kita benar-benar di saat kita menduga ada kecurangan di pemilu itu, kita ini berjuang mati-matian. Dan ini sekarang Pak Didin ini, nah, yang katanya tim Prabowo yang waktu debat pertama Capres disebut oleh Anies, dibilang Anies itu memanfaatkan inilah untuk kampanye. Bukan sayang, ini memang lagi mencari keadilan buat anaknya. Dan sekarang terbongkar kan, ternyata ratusan juta uang ditawarin dengan surat yang ditujukan kepada Prabowo. Nih dengar lagi dah, gue ulangin dikit ya. Bukan orang tua korban. Oh, bukan. Mereka itu orang ya Yang jadi perantara itulah pokoknya. perantara lah itu. Berikanlah handphonenya kepada saya, lalu saya baca dalam handphone itu bahwasannya surat itu akan ditunjukkan kepada Bapak Prabowo. Tuh. Surat itu akan ditujukan kepada Bapak Prabowo. Ayo. Kalau tanda tangan surat itu dapat duit, mau dibungkam anjir. Astagfirullahaladzim. Ini yang gua nggak suka. Makanya gua nggak bakal mungkin untuk Prabowo, nggak mungkin dah. Mati dah nggak apa-apa, tapi nggak mungkin Prabowo. Dan gua akan bersuara seperti ini. Terus bersuara seperti ini. Udah cukup kita yang sakit hati di 2019, jangan sampai ada yang sakit hati lagi di 2024. Lanjut. Itu bahwasannya saya orang tua dari almarhum Al-Rashid tidak akan menuntut atas pembunuhan strip garis miring kematian anak saya. Mau disuap dengan ratusan juta orang tuanya agar tidak menuntut kematian anaknya. Astagfirullahaladzim. Bisa begitu ya. Lanjut. Oh gitu Itu bahasanya. Lalu ya saya sedikit agak kesel ya, lalu saya agak sedikit melempar. Ya iyalah, orang tua kesel lah. Itu nyawa anaknya. Itu nyawa anaknya. Bukan main-main. Kok nggak punya perasaan banget ya? Astagfirullah, untung kemarin nggak jadi ya Allah, mudah-mudahan 2024 nggak jadi juga. HP-nya, lalu saya tunjuk, Bapak ini orang pintar, saya ini orang bodoh. Gitu. Tapi saya tidak bisa dibohongi, saya bilang gitu. Bapak baca kembali surat itu, apakah ada kata-kata sementara di situ? Sedangkan yang Bapak katakan itu kan tadi cari keadilan dulu, keadilan. Sementara sebelum sidang MK diputuskan, Bapak diharapkan tidak menuju terlebih dahulu. Oh, jadi ditawari. Sementara sebelum sidang MK diputuskan, Bapak tidak menuntut lebih dulu. Tapi ternyata di surat itu nggak ada kata-kata sementara. Jadi selamanya gitu. Kan kata-kata itu sementara, tapi di dalam surat itu tidak ada kata sementara. Artinya kalau saya tanda tangan, selesai sudah. Saya tidak bakal bisa menuntut kembali, kan seperti itu. Merasa kurang kali 200 juta. Oh, 200 Saya juta. ini Itu diketawain sama, jangan ketawa dong. Lu gimana sih kok diketawain? 200 juta.
Saya ini Ada yang ketawa tuh, sampai noleh nih Pak Didin nih. Tersinggung dia, jangan diketawain, itu nyawa anaknya itu, woi. tidak menjual nyawa anak saya. Nah, Saya tidak menjual perjuangan anak saya. Dan Bapak kemukakan. Demi Allah, demi Rasulullah, waktu itu saya katakan, kalau saya terima uang itu, sama saja saya meminum darah anak saya. nah, itu guys, ternyata di 2019 itu, ya Allah, ini menyangkut nama Prabowo lagi nih. Ya Allah, Pak. Ya Allah, sadar rakyat ya, dan mudah-mudahan Pak Didin ini, ya, orang tua Harun Ar-Rasyid segera mendapatkan keadilan anaknya. Dan insya Allah kalau Pak Anies menang, ini kasus akan berlanjut. Ini bakal banyak yang takut. Ya kita guys, ini pengalaman 2019 jangan sampai terulang ya. Serem kalau ini terulang. Itu aja dari gue guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue sampein video fullnya, nggak gue putus-putus ya guys. Merinding. Kasus Harun Al-Rasyid, ternyata Pak Didin ditawari uang ratusan juta agar bungkam. Orang tuanya korban-korban itu ada yang datang nggak? Ya ada, setelah saya tidak menerima karena Tidak mau menerima? Iya, tidak mau menerima karena saya tanya apa konsekuensinya saya harus kalau saya menerima uang itu. Katanya saya harus menandatangani surat di atas materai. Namun kan saya tanya dulu seperti apa suratnya. Gitu. Namun bahasanya dia akan keluarkan kalau bapak menyetujui gitu dengan menerima uang ini. Gitu. Setuju dulu, baru dikeluarin Suratnya tanda tangani baru. Jadi belum boleh dibaca tuh surat? Belum boleh dibaca, namun dia memberikan HP-nya yang sudah ada foto surat itu. Nah, apa isinya HP itu? Ini yang ngasih HP itu siapa? Yang ngasih baca? Ya orang yang datang itu. Salah satu dari orang tua dari korban itu? Bukan, Hah? bukan orang tua korban. Oh bukan? Mereka itu orang ya, Yang jadi perantara itulah? perantara lah itu. Berikanlah handphonenya kepada saya, lalu saya baca dalam handphone itu bahwasannya surat itu akan ditunjukkan kepada Bapak Prabowo. Itu bahwasannya saya orang tua dari almarhum Ar-Rasyid tidak akan menuntut atas pembunuhan strip garis miring kematian anak saya. Oh gitu Itu isinya. bahasanya. Lalu ya saya sedikit agak kesel ya, lalu saya agak sedikit melempar HP-nya, lalu saya tunjuk, Bapak ini orang pintar, saya ini orang bodoh. Oke. Gitu. Tapi saya tidak bisa dibohongi, saya bilang gitu. Bapak baca kembali surat itu. Oke. Apakah ada kata-kata sementara di situ? Sedangkan yang Bapak katakan itu kan tadi Cari keadilan tunda dulu. Keadilan. sementara sebelum sidang MK diputuskan, Bapak diharapkan tidak menuju terlebih dahulu. Kan kata-kata itu sementara, tapi di dalam surat itu tidak ada kata sementara. Artinya kalau saya tanda tangan selesai sudah, saya tidak bakal bisa menuntut kembali, kan seperti itu. Kan Bapak merasa kurang kali 200 juta? Saya ini tidak menjual nyawa anak saya. Saya tidak menjual perjuangan anak saya. Dan Bapak kemukakan? Demi Allah, demi Rasulullah, waktu itu saya katakan, kalau saya terima uang itu, sama saja saya meminum darah anak saya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsan lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah ini seret 5 tetes buat gue. Nih langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Nih nomornya.